Baik, kita lanjutkan materi aljabar matriksnya. Sekarang kita bahas mengenai spektral dekomposisi, dekomposisi spektral. Jadi dalam komputasi yang berkaitan dengan nilai eigen dan vektor eigen itu merupakan isu yang penting dalam menganalisis sebuah matriks. Nah, di sini spektral dekomposisi yang pertama akan kita bahas adalah yang dimaksud dengan Jordan decomposition atau dekomposisi Jordan. Nah, suatu matriks simetris A yang berukuran P kali P ini dapat dituliskan. Jadi ini diskomposisi Jordan decomposition menjadi sebuah perkalian matriks yang mana A tersebut dapat dinyatakan sebagai perkalian dari gamma, lambda, gamma transpose. Gamma, lambda, dan gamma transpose. Di mana lambdanya itu berisikan diagonal dari elemen-elemen yang mana elemen-elemen tersebut adalah nilai-nilai eigen dari matriks A tersebut. Ya. Kemudian gamma di sini adalah vektor-vektor eigennya, vektor-vektor eigen. Jadi matriks gamma di situ terdiri dari vektor-vektor eigen yang berkaitan dengan nilai-nilai eigen. Kalau gamma 1 vektor eigen yang berkaitan dengan nilai eigen pertama. Gamma 2 dengan lambda 2 dan seterusnya sampai gamma P dengan lambda P. Sedangkan gamma sendiri dengan disusun seperti ini itu merupakan matriks yang ortogonal. Matriks ortogonal ya, yang mana sekali lagi ini disusun oleh vektor-vektor eigen dari matriks A itu sendiri. Ini sebagai contoh, sebagai teladan. Kalau A itu adalah sekali lagi ya harus segi dan simetris, ya, segi dan simetris. Maka ya nilai-nilai eigen tersebut bisa dicari dengan cara ya, masing-masing diagonal itu dikurangi dengan lambda, kemudian dicari determinannya dibuat sama dengan 0. Maka lambda-lambda yang memenuhi persamaan ini adalah nilai-nilai eigen. Jadi misalnya ini ya, nilai eigennya 2 plus akar 5, 2 min akar 5. Ya. Yang berkaitan dengan lambda 1 2 plus akar 5 itu sebetulnya dari persamaan yang kita pernah sampaikan di sini, yaitu persamaan 21. Jadi kalau lambda sudah diketahui, ya kita mencari gamma sedemikian rupa, kan A-nya diketahui. Gamma sedemikian rupa sehingga A gamma sama dengan lambda gamma. Yaitu adalah apa yang disebut dengan vektor eigen. Nah, dengan dekomposisi spektral seperti itu, ya, dan dekomposisi spektral seperti itu, kita bisa memiliki atau memperlihatkan bagaimana Jordan decomposition seperti itu. Nah, coba kita lihat dengan Microsoft Excel. Kita lihat tadi ya, misalnya 1, 2, 2, 3 ya. Di sini 1, 2, 2, 3. Saya besarkan dulu biar agak kelihatan. Besarkan 200%. Ya. Kuning. Nah, mungkin dengan pertolongan apa namanya add-in Excel yang namanya PopTools, kita bisa mengolahnya menjadi dekomposisi tersebut. Di sana memang tidak ada yang menyebut itu, tetapi kita bisa lihat di sini bahwa kita bisa menganalisis pakai eigen analisis ya.
karena untuk matriks yang simetris kita klik yang eigen analisis ini, ya. Kemudian ya, muncul jendela mana matriks yang akan dipilih untuk analisis. Misalnya ini adalah matriksnya. Outputnya mau letakkan di mana? Outputnya mau letakkan di sini. Di sini ada katakanlah di sini, ya. Nah, setelah kita klik run go, maka di sini kita dapatkan nilai eigennya. Nilai eigen. Nah, sifat-sifat nilai eigen di sini. Ini nilai eigen pertama, nilai eigen kedua. Bahwa nilai eigen ini kalau dijumlahkan sama dengan trace. Ya. Oke, jadi kalau ini kita jumlahkan, nilai eigen pertama tambah yang kedua sama dengan trace-nya, 1 tambah 3. Nah, sedangkan determinan dari itu sama dengan hasil kali dari ini. Ya. Coba kalau ini kita kalikan. Ya. Kita kalikan ya, produk ya, dari ini. Kita kalikan, ya, maka kita dapatkan min 1. 1 kali 3, 3 dikurang 4, min 1. Ya. Nah ini. Jadi kalau kita mau susun, ini lambda 1, ya, ini lambda 1, ini gamma 1. Ya. Oke. Jadi kalau mau dikomposisi menurut Jordan, kita punya gamma. Kita punya gamma. Ya. Jadi gammanya kita tuliskan di sini sama dengan, ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kita tulis begini? Sama dengan transpose. Ya. Bolehkah kita melakukan seperti ini? Nah, jadi ini gamma 1, ini gamma 2. Gamma 1 vektor ya. Gamma 1, ini gamma 2. Ya. Kemudian ini ya. Saya kasih warna saja bahwa ini adalah gamma, ini adalah gamma transpose, ini adalah oke. Saya copy saja begini. Nilai eigennya berada pada diagonal. Nilai eigennya berada pada diagonal. Berarti ini yang pertama, ini yang kedua, ya. Kemudian karena matriks diagonal ini 0. Nah, karena kalau kita kalikan, bagaimana hasilnya? Matriks ini kita kalikan dengan matriks ini, kita kalikan dengan matriks 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Hasil akhirnya juga 2 kali 2. Misalnya saya taruh di sini. Oke, hasilnya 2 kali 2. Sama dengan hasil kali matriks. Matriks yang mana? Matriks yang ini. Kemudian koma dikalikan hasil kali matriks. Yang manakah? Yang ini. Oke. Kali yang mana? Kali yang ini. Oke, tutup 2 kali. Hasilnya 1, 2, 2, 3. Kembali ke matriks ini. Jadi matriks A ini didekomposisi menjadi gamma, lambda, gamma transpose. Demikian kalau ilustrasinya dengan Microsoft Excel add-ins PowerPoint. Ya. Jadi kuncinya kita pakai eigen analisis. Jadi ini eigen analisis. Misalnya ini, saya siapkan matriks yang simetris. Sekali lagi, ini add-ins menggunakan pop tools, matrix tools, eigen analisis, ya, simetris, okay. Matriks ini adalah ini yang dimaksud matriks segi yang simetris. Kemudian hasilnya saya taruh, ya, hasilnya saya taruh di sini. Oke, go, ya. Jadi ini adalah nilai eigennya, ya. Nilai eigennya ini saya beri warna hijau biar jelas pada dasarnya hijau. Jadi
jumlahnya 126. Ya. Apakah 126 sama dengan trace ya? Sama dengan trace. Ya. Oke, di trace. Terus apa? Trace dari matriks ini. Oke. Sama 126. Sama ya? Apakah determinannya sama? M determ dari matriks ini. Ya. 562, 119. Bagaimana kalau ini kita kalikan? Produk. Hasil kali nilai-nilai eigen yang ada di sini. Ya. 4 nilai eigen ini kita kalikan sama. Ya. Jadi ini nilai eigen pertama, kedua, ketiga, keempat. Ini vektor eigen yang sesuai. Dengan cara yang sama kita bisa menunjukkan bagaimana Jordan composition berlaku untuk mendekomposisi matriks ini. Ya. Oke, baik, kita kembali ke materi. Oke. Nah, oke. Jadi dengan menggunakan dekomposisi spektral ini, kita dapat mendefinisikan pangkat dari suatu matriks, power of matrix dari P kali P. Jadi kalau misalnya untuk matriks yang simetriks A ini dengan nilai eigen yang positif, nah ini syaratnya nilai eigennya harus positif. Tadi ada nilai eigen yang negatif ya. Nah ini syaratnya nilai eigennya harus positif. Maka teorema 21 di atas, teorema 21 ini, Jordan decomposition itu, ya, A sama dengan gamma lambda gamma transpose. Dan apabila untuk alfa yang berada dalam bilangan real, alfa dalam bilangan real ya, contohnya bilangan bulat, maka A pangkat alfa ini sama dengan gamma lambda pangkat alfa gamma transpose. Ini ingat ya, ini matriks diagonal yang anggotanya, yang elemennya adalah nilai eigen. Oke. So, ada lagi ini kalau misalnya untuk alfa sama dengan min 1 atau inverse dari alfa, itu tinggal ini dicari inverse-nya saja ya. Dari inverse-nya. Jadi seper dari masing-masing diagonal ya. Oke. Bagaimana dengan ini singular value decomposition? Dekomposisi nilai singular. Nah, ini untuk setiap matriks A, A-nya N kali P. N kali P. Jadi barisnya N, kolomnya P, dengan rank R. Nah, dengan rank R. Dapat didekomposisi menjadi ini, gamma, lambda, delta transpose. Ya. Delta transpose. Oke. Di mana gammanya berukuran N kali R, delta berukuran P kali R. Jadi kalau ini ditranspuskan jadi R kali P. Baik gamma maupun delta itu kolom ortonormal. Kolom ortonormal artinya gamma transpos gamma, delta transpos delta itu matriks identitas berukuran R. Berukuran R karena rank dari matriks A tersebut R. Ya. Sedangkan lambda sendiri itu matriks diagonal yang nilainya sama dengan ya lambda 1 pangkat setengah dan seterusnya lambda R pangkat setengah. Karena lambda ini berukuran R kali R. Ya, R kali R. Oke? Nah, nilai-nilai lambda 1 sampai lambda R itu adalah nilai-nilai eigen yang tidak nol dari matriks A transpose ya, dan A transpose A. Lambda dan gamma itu terdiri dari R corresponding eigenvector dari matriks ini ya. R corresponding eigenvector. Oke. Jadi terdiri dari eigenvector dari matriks ini ya. Ya, jadi deltanya
Gamanya dari AA transpose dan deltanya dari A transpose A. Nah, kita lihat. Baik, bentuk kuadratik. Nah, bentuk kuadratik itu dibangun dari matriks simetri yang berukuran A, P kali P. Matriks simetri A yang berukuran P kali P. Dan vektor X ya, yang berada dalam ruang RP ya. P ya. Jadi vektor berukuran vektor dalam ruang berdimensi P ya. Jadi QX itu kita nyatakan sebagai X transpose AX. X transpose ini matriks garis, ini matriks kolom ya. Sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk AIJ, XI, XJ. Nah, misalnya yang disebut kuadratik, artinya term-term di sini semuanya kuadratik. Misalnya 3x1 kuadrat ditambah 5x2 kuadrat ditambah 2x2 kuadrat, terus nanti ada perkalian 4x1 2, 2x1 3, x2 3 misalnya. Jadi itu bentuk kuadratik. Jadi gampang caranya kalau jumlah dari pangkat kedua variabel tersebut adalah kuadrat. Oke. Bentuk kuadratik QX itu dikatakan positif definite kalau QX-nya positif untuk semua X yang tidak sama dengan 0. Sedang dikatakan positif semi-definite kalau QX itu dapat bernilai 0. Jadi QX itu lebih besar atau sama dengan 0 untuk semua X yang tidak sama dengan 0. Suatu matriks didasarkan ini tadi definisinya ya. Definisinya tinggal mengatakan bahwa A itu positif atau A lebih besar sama dengan 0. Kalau positif definite terus saja lebih besar 0. Kalau positif semi definite lebih besar sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian suatu matriks simetriks A dan ini bentuk kuadratik ya. X transpose AX ya. Dimana ini adalah corresponding quadratic form ya. Jadi bentuk kuadratik ya. Maka akan ada transformasi dari X ke Y, dari Y-nya itu gamma transpose X. Demikian rupa sehingga lambda transpose AX ini atau bentuk kuadratik itu menjadi lambda IYI kuadrat. Ya. Di mana lambda I tersebut sekali lagi adalah nilai-nilai eigen dari A. Nilai eigen dari A. Ini kalau simetris, kalau A simetris ya. Jadi kalau A simetris dia punya sifat seperti itu. Oke. Kemudian ada teorema bahwa kalau A itu positif definite, A positif definite jika dan hanya jika semua lambda I itu positif. Jadi kalau semua nilai eigen dari matriks A itu positif, maka A itu positif definite. Oke. Nah, jika A positif definite, maka inverse dari A itu ada dan determinan dari A tersebut positif. Ya. Itu corollary atau sebagai konsekuensi dari teorema sebelumnya. Dan ini ada teorema jika A dan B itu dua matriks yang simetris, B-nya juga positif definite, ini B-nya positif definite, maka maksimum dari rasio ini, X transpose A, X, dan X transpose BX, rasio dari dua bentuk kuadratik itu diberikan dari nilai eigen terbesar
Nah, nilai eigen terbesar dari B inverse kali A. Dan secara umum, hubungan antar nilai eigen tersebut, nilai eigen 1 sama dengan nilai eigen 2 dan seterusnya sampai yang terkecil. Yang terbesar itu sama dengan maksimum dari dua rasio ini, dan yang terkecilnya adalah minimum dari kedua rasio tersebut. Ya. Sekali lagi ya, bahwa lantai 1 sampai 6 tadi itu nilai-nilai eigen dari B inverse A. Oke. Oke. Baik. Berikutnya turunan dari suatu matriks ini ya. Nah, jadi kalau dalam strategi multivariat kita kadang menghadapi turunan dari sebuah matriks ya. Nantikan begini. Jadi misalkan A adalah vektor P kali 1 ya, dan A matriks A besar ini atau yang sama dengan A transpose ya. Berarti kalau A sama dengan A transposnya jadi simetris ya, simetris. Maka turunan A transpose X terhadap X ya, terhadap X ini ya, sama dengan A, sama dengan A. Atau ini sama dengan turunan X transpose A, jadi dibalik-balik A transpose X, X transpose A sama ya. Itu kalau diturunkan terhadap X adalah A. Sedangkan turunan dari X transpose AX, A-nya matriks, ya, di bentuk kuadratiknya, ya. Karena bentuk kuadratik seperti 2 kali AX. Ya. Gitu. Ya. Baik. Kemudian Hessian dari kuadratik X transpose AX ini, artinya setelah diturunkan terhadap X, diturunkan lagi terhadap X transpose. Pertama terhadap X jadi 2AX, terhadap X transpose, ya, ini turunannya 2 kali ya. X-nya hilang jadi 2A, 2 matriks A. Oke. Jadi ini mungkin teladan ya, teladan. Kalau ini matriks A-nya, ya, matriks A-nya, nanti kan kita punya matriks bentuk kuadratik sih, bentuk kuadratik. Jadi kalau diturunkan terhadap X, ini sebetulnya kita dapatkan 2X, 2 kali A kali X, atau kalau ini X-nya masuk ya 2X, 4X, 4X, 6X gitu ya. Kemudian kalau diturunkan lagi terhadap X transpose-nya, turunkan lagi menjadi 2, 4, 4, 6 saja. Oke. Nah. Oke. Bagaimana kalau matriks itu dipartisi? Dipartisi, jadi kalau matriks yang berukuran N kali P ini dipartisi begini ya, sekat begini, menjadi 4 ruang. Ruang pertama kita namai A11, ruang kedua 12, 21, 22. Jadi ini N1 kali P1, N1 P1, N1 P2, N2 P1, N2 P2 ya. Di mana N1 tambah N2 itu sama dengan N, aslinya kembali ke N, dan P1 tambah P2 sama dengan P. Dan kalau kita jumlahkan begini ya, kalau kita punya matriks B dengan partisi yang mirip, dan artinya kedua ukurannya juga sama, ya, maka kalau conformable A tambah B itu ya di partisi ini ya. Di sini partisi pertama A11 tambah B11, yang kedua A1B2 tambah B12, A21 tambah B21 di awal partisi berikutnya, yang terakhir A22 tambah B22 ya. Transposnya dibalik, jadi ini ukurannya dibalik ya, jangan lupa ini 1112 ya, ya. Dan kalaupun dikalikan kita punya hasil ini ya. Satu dengan ini ya, satu dengan B11 transpose ditambah 12 dengan B12 transpose ya, kayak gitu. Dan seterusnya seperti mengalihkan kalau matriksnya itu 22 dan
berisi skalar, tapi ini isinya matriks ya. Oke. Sedangkan untuk inverse dari matriks partisi seperti ini itu dilihat dari persamaan 226 yang mana masing-masing ini punya arti. Ya. Punya arti ya. Ini di atas ya, kalau ini di bawah, ini di atas. Di mana A11 di atas super 11 ini itu nilainya ini. A11 biasa dikurangi A11 dikurangi A12, 22 inverse 21 di inverse kan. Kemudian yang di sini ya, yang di sini itu nilai yang di sini kali A1112 22 inverse dan seterusnya. Ikut saja formula ini ya. Ini ada polanya. Oke. Baik. Kemudian dari partisi-partisi tersebut kita bisa menghitung determinan dari matriks A keseluruhan. Apabila ini diartikan sebagai formula dari masing-masing partisinya. Ya. Oke. Jadi ini kalau A11 non singular pakai rumus ini, kalau A22 non singular pakai rumus yang ini, ya misalnya gitu. Dan untuk bentuk khusus B-nya, matriks B itu misalnya seperti ini ya. Ini vektor di sini vektor, ini skalar ya. Ini A-nya di sini. Kalau B-nya bisa dinyatakan seperti ini, maka determinan dari B itu ini ya. Determinannya. Oke, nah ini beberapa teladan bisa lihat sendiri, masih sederhana itu ya. Dan yang bagian berikutnya ini aspek geometri ya. Aspek geometri karena kita belajar pada vektor-vektor atau titik-titik berada dalam ruang berdimensi P ya, ruang berdimensi P ini. Maka kita bisa mendeskripsikan atau merumuskan jarak ya, jarak antara dua titik ya, yang dimana titik itu bisa dinyatakan vektor yang ditarik dari titik 00 ya, titik pusat. Maka jarak tersebut sebetulnya adalah sebuah fungsi dari ruang berdimensi 2P ke bilangan dia positif ya, bilangan dia positif ya. Yang pertama, jarak itu dari dua titik X dan Y itu didefinisikan sebagai berikut, bahwa kalau X dan Y itu sama, maka jaraknya 0. Yang kedua, kalau X dan Y itu tidak sama, maka jaraknya positif. Kalau ada titik ketiga Z, ada ketiga Z, di mana untuk X ke Y harus melewati Z, maka jarak antara X ke Y langsung itu lebih kecil sama dengan kalau kita melewati Z sebelum sampai Y. Jarak Euclid untuk dua titik didefinisikan sebagai ini X dikurang Y ini vektor ya, transpose A jadi seperti bentuk kuadrat. Jadi A ini matriks yang positif definit ya, A lebih besar dari 0 ya. Oke. A disebut dengan matriks. Nah, kalau A itu standar deviasi yang disebut dengan jarak Mahalanobis. Ya. Oke, ini bisa digambarkan kalau ini vektor X, ini vektor Y dalam ruang berdimensi 2 ya. Dalam dimensi 2 maka jarak dari X dan Y itu D ya. Oke. Nah, titik-titik yang berjarak sama dari titik X0 ini disebut dengan iso distance ya. Kalau jaraknya proporsional terhadap sumbu tertentu, sumbu gamma 1, gamma 2 dan seterusnya, ini iso distance ellipsoid. Iso distance ellipsoid karena tergantung dari lambda 1 dan lambda 2, yaitu sumbu yang berkaitan dengan vektor eigen 1 dan vektor eigen
yang kedua. Oke, dan ini yang berkaitan dengan jarak, ya. Dan konsep jarak itu banyak, bukan hanya jarak Euclid, ya, bukan hanya jarak Euclid, dan representasinya atau formulanya itu bisa macam-macam. Norm atau mungkin bisa dibilang panjang, ya, panjang vektor. Panjang vektor ini norm sebuah vektor itu didefinisikan sebagai jarak, ya, jarak dari titik pusat, ya, jarak dari titik pusat terhadap ujung vektor itu, ya, atau x transpose x diakarkan. Nah, kalau norm dari vektor itu 1, maka x-nya disebut unit vektor, vektor dengan panjang 1, ya. Dan secara umum kalau kita menghitungnya terhadap metrik A, ya, metrik A ini with respect to metrik A, maka di sini x transpose AX, ya. Oke. Nah, bagaimana jarak kedua sudut dari kedua vektor? Sudut dari besaran sudut dari dua vektor. Jadi kalau ada vektor x dan y dalam ruang berdimensi P, x dan y dalam ruang berdimensi P, maka sudut kedua vektor tersebut bisa dinyatakan dengan kosinus theta, di mana kosinus theta-nya sama dengan x transpose y dibagi masing-masing hasil kali normnya, norm x dan norm y. Ya. Ini yang utama 240, ya. Jadi dari sini bisa dibuat menjadi 241, ya. 241. Kalau P-nya cuma 2, kalau ruang berdimensi 2, ya. Oke, ini proyeksi, rotasi, ya. Oke, ini rotasi. Ya, ini kalau kita merotasikan sebuah titik terhadap titik 00, ya, titik x1, x2 gitu, ya. Nah, ini matriks rotasinya, Oke, kita menggunakan kosinus theta, sin theta, min sin theta, cos theta. Jadi diagonalnya cos theta, di sini sin min sin. Itu tentunya dalam ruang berdimensi 2. Ruang berdimensi 2, ya. Matriksnya ortogonal. Bagaimana apa yang disebut dengan ruang kolom space dan ruang nol dari suatu matriks. Jadi kalau kita punya matriks X yang berhubungan N kali P, ya, ini ruang kolom dari X itu didefinisikan sebagai himpunan semua X dalam ruang berdimensi N, karena parameternya N, ya, itu ada A yang merupakan elemen dari ruang berdimensi P ini. A itu ada dalam ruang berdimensi P, demikian rupa sehingga kalau X ini dikalikan A ini sama dengan X. Artinya X ini ada dalam bentangan. Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear kolom-kolom dari X ini. X, jadi CX ini membangkitkan ruang, ya, the space generated, ruang yang dibangkitkan oleh kolom-kolom X ini sebagai ruang kolom dari X. Ruang kolom dari X-nya. Tentunya ruang kolom dari X itu berada dalam ruang berdimensi N. Ruang berdimensi N. Ya. Nah, sedangkan dimensi X sendiri berapa? Dimensi X sendiri itu ya ranknya X ini. Ranknya X itu. Di mana ranknya X itu sama dengan R. Ya. Bisa lebih kecil atau sama dengan mana yang minimum? Apakah N atau P? Apakah N atau P? Kalau P lebih kecil dari N, berarti maksimum dari R ini adalah P. Maksimum dari R ini adalah P. Oke? Nah, NX itu ruang nol, ya, ruang nol dari X itu
yaitu himpunan semua Y dalam ruang berdimensi P. Demikian rupa sehingga kalau Y itu apa namanya dikalikan dengan X ya. Y ini kan jadi XY itu nilainya 0. Nilainya 0. Jadi adalah ruang 0 dari matriks X. Jadi NX ini juga berada di dalam ruang berdimensi P, bukan N. Mana P ini ruang kolom kan? Ya. Dan dimensi dari NX ini itu P dikurang rank dari X sendiri. Oke. Nah, ini apa namanya teladan ya, teladan misalkan X-nya itu ini datanya ya. Mudah untuk diperlihatkan bahwa melalui kalkulasi determinan dari ini rank X-nya 3 bisa ya. Rank X-nya 3. Jadi kalau ini 4, ini 3, mana yang lebih kecil dari 4 dan 3? 3. Oke. Rank maksimumnya 3. Ya, kemudian kalau kita lihat di sini kita bisa melihat submatriks ini 3x3 ukurannya. Determinannya kalau ada yang sama dengan 0 maka kalau ada yang sama dengan 0 maka apa namanya ranknya kurang dari 3. Okay. Null space dari X ini contains only zero vector ya. Zero vector. Jadi null space-nya dari Oke, matrik proyeksi. Jadi kalau X adalah matrik berukuran N kali P, maka P ini disebut dengan matrik proyeksi ya. Dan nilainya adalah X kali X transpose X inverse X transpose. Sedangkan Q-nya adalah komplement ortogonalnya. Komplement ortogonal itu kalau Q kali P saling lurus. Mengatakan matriks 0. P ini matriks yang simetris dan idempoten. Simetris dan idempoten. Ya. Oke. Itu sifat-sifat dari matriks proyeksi. Mungkin itu saja bagian lanjutan dari matriks. Terima kasih.